Ketika melewati jembatan itu, Maria merasakan kalau dirinya ini mendadak menjadi sangat pusing pada saat itu. Mungkin karena terlalu pusing juga ya, Maria kemudian mendadak jatuh pingsan di jembatan itu. Warga sekitar yang melihat peristiwa itu kemudian bergegas untuk menolong Maria untuk digotong dan dibawa ke rumahnya. Ketika sudah sampai di rumahnya, untungnya Maria kembali siuman. Tapi yang menjadi aneh di sini adalah ketika siuman ini, Maria mendadak memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan sebelum Maria ini jatuh pingsan. Orang tua dari Maria jelas saja kebingungan. Maksudnya apa kok dia itu tiba-tiba menjawab dia ini bukan Maria. Kemudian Maria menjawab kalau dirinya ini adalah sosok arwah dari mendiang PP. So, seperti apakah kasusnya? Bagaimana ceritanya seorang gadis biasa bisa kemasukan arwah? Penasaran? Jadi, semuanya itu bermula pada 13 Februari tahun 1936. Warga lokal menemukan sesosok mayat pria yang ditemukan ada di bawah kolong jembatan. Menyadari hal tersebut, warga sekitar kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan olah TKP lebih dalam. Ketika polisi sudah sampai di lokasi itu, pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP secara menyeluruh hingga menemukan kalau sosok pria ini adalah orang yang bernama PP. Berdasarkan hasil pemeriksaan mayat PP, pihak kepolisian menduga kalau PP ini mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak ditemukan bukti kekerasan ataupun bukti penganiayaan terhadap jasad PP. Pernyataan dari kepolisian itu tentu saja langsung disangkal oleh keluarga PP. Karena menurut keluarga PP ya, PP ini bukan orang yang ingin melakukan tindakan mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi tidak mungkin dong orang seperti PP mengakhiri hidupnya sendiri tanpa alasan yang jelas. Tapi polisi tetap bersikeras kalau hal yang menimpa PP ini adalah kasus kematian terhadap dirinya sendiri. Kepolisian kemudian menutup kasus ini kurang lebih selama 3 tahun. Hingga pada suatu hari di bulan Januari tahun 1936, seorang remaja lokal yang bernama Maria Tolarico melewati jembatan ini yang dulu menjadi lokasi di mana PP diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika melewati jembatan itu, Maria merasakan kalau dirinya ini mendadak menjadi sangat pusing pada saat itu. Mungkin karena terlalu pusing juga ya, Maria kemudian mendadak jatuh pingsan di jembatan itu. Warga sekitar yang melihat peristiwa itu kemudian bergegas untuk menolong Maria untuk digotong dan dibawa ke rumahnya. Ketika sudah sampai di rumahnya, untungnya Maria kembali siuman. Tapi yang menjadi aneh di sini adalah ketika siuman ini, Maria mendadak memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan sebelum Maria ini jatuh pingsan. Karena pada saat itu ya, Maria mendadak meminta kepada orang tuanya, dia itu ingin sebuah rokok hingga minuman keras. Yang dimana sebelumnya nih ya, Maria itu tidak pernah meminta hal-hal aneh itu. Karena Maria ini dikenal sebagai wanita yang baik-baik. Merasa kebingungan, orang tua dari Maria kemudian menanyai apa yang sebenarnya terjadi kepada Maria. Maria kemudian menjawab kalau dirinya ini bukanlah Maria. Orang tua dari Maria jelas saja kebingungan. Maksudnya apa kok dia itu tiba-tiba menjawab dia ini bukan Maria. Kemudian Maria menjawab kalau dirinya ini adalah sosok arwah dari mendiang PP. Arwah dari PP ini kemudian meminta keluarga dari Maria ini untuk menghubungi ibunya PP supaya datang di hadapannya. Karena merasa kebingungan juga dan merasa kasihan juga kalau arwah dari PP ini terus-terusan di tubuh Maria. Kemudian orang tua dari Maria memutuskan untuk menghubungi
keluarga PP sesuai instruksi lokasi alamat hingga nomor telepon dari keluarga PP. Singkat cerita ya, ketika Ibu PP sudah ada di hadapannya PP ini, awalnya Ibu PP ini merasa kalau Maria ini ya iseng-iseng aja atau mungkin berbohong kepada Ibu PP. Karena ya secara kasus dari PP ditemukan meninggal sudah booming di kota itu. Jadi mungkin aja ya kalau Maria ini iseng-iseng mau ngeprank Ibu PP. Demi meyakinkan Ibu PP, arwah dari PP ini kemudian menuliskan sesuatu yang mungkin hanya bisa diketahui oleh Ibu PP. Ibu PP kemudian menyaksikan tulisan itu dan merasa kalau memang benar sosok yang ada di tubuh Maria pada saat itu adalah PP. Menyadari kalau dirinya ini sudah dikenali oleh ibunya PP, PP kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebelum dirinya ditemukan meninggal dunia. Jadi menurut pengakuan PP ya, sebelum dirinya meninggal ini, dia itu konon sudah dikeroyok oleh sahabatnya sendiri. Hingga tanpa sengaja ya, teman-teman dari PP ini membunuh PP. Untuk menghapus jejak pembunuhan, teman-teman dari PP ini memutuskan untuk membuang jasad dari PP ke bawah jembatan, yang tujuannya itu untuk membuat kesan kalau PP ini tewas karena setelah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian sosok yang diduga PP ini kemudian langsung berdiri dari tempat duduknya, langsung keluar dari rumah dan lari ke bawah jembatan, yang dimana menjadi lokasi saat PP ditemukan meninggal dunia. Ketika sudah sampai di lokasi, tiba-tiba wujud dari PP ini menghilang dan membuat tubuh Maria terjatuh dan tersungkur ke tanah. Orang tua dari Maria beserta Ibu PP yang sudah mengikuti Maria yang sudah lari jauh itu kemudian sampai di lokasi dan menyaksikan kalau Maria ini sudah tersungkur di lokasi yang dimana PP ditemukan tewas. Melihat hal tersebut, keluarga dari Maria kemudian mengangkat tubuh Maria kembali ke rumahnya. Tapi anehnya ya, ketika si Maria ini sudah sadar, dia ini kembali menjadi sosok Maria seperti sebelumnya. Dan hal ini menjadi tanda kalau arwah dari PP sudah lepas dari tubuh Maria. Ketika Maria ini ditanyai mengenai peristiwa yang sebelumnya menimpa dirinya, Maria mengaku kalau dirinya ini tidak mengetahui apa-apa. Karena menurut pengakuan Maria ya, pada saat itu Maria itu hanya sedang bermimpi tentang hal-hal random seperti mimpi pada umumnya. Hal ini tentu saja membuat keluarga dari Maria serta Ibu PP kebingungan dan kebengongan melihat peristiwa yang barusan terjadi. Namun ya, lewat dari peristiwa itu, ibu dari PP menyadari kalau anaknya ini meninggal bukan karena mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan karena dibunuh. Menyadari hal tersebut, ibu dari PP berniat untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian. Tapi ya, sekali lagi, niatnya ini harus diurungkan. Karena menurutnya ya, kesaksian dari orang yang sedang kesurupan tidak bisa dijadikan landasan untuk membuka sebuah kasus pembunuhan. Ditambah ya, pada saat itu, arwah dari PP sudah tidak ada di tubuh Maria. Jadi tidak mungkin dong kalau Ibu PP ini memaksa untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian. Kurang lebih 9 tahun pasca peristiwa yang cukup aneh pada saat itu, ibu dari PP mendapati sebuah surat yang berasalkan dari negara Argentina. Ibu PP merasa kebingungan. Tapi ya meskipun demikian, dia tetap memaksa untuk membuka pesan itu dan kemudian membacanya. Baru dia membaca paragraf pertama, Ibu PP sudah mengetahui kalau yang mengirim surat ini adalah orang yang bernama Toto. Toto sendiri adalah sahabat dari PP yang dikenal sebagai sahabat plaknya istilahnya ya. Atau mungkin biasa dikenal sebagai sahabat yang seperti saudara. Dalam surat itu, Toto ini menjelaskan kalau dirinya ini akan membuat sebuah pengakuan yang dimana dirinya ini mengaku kalau dirinya inilah yang membunuh
PP. Tapi ya pada saat itu tidak melakukannya sendiri. Karena menurut surat itu ya, Toto menjelaskan kalau dia ini melakukan hal itu bersama 3 orang temannya yang juga menjadi sahabat dari PP. Untuk motifnya, Toto mengaku kalau dia ini melakukan hal tersebut karena dia itu dilandasi rasa cemburu karena orang yang dia sukai direbut oleh PP. Karena tidak terima ya, Toto bersama 3 temannya memutuskan untuk menghajar si PP yang tujuan awalnya itu untuk memberikan pelajaran supaya PP ini tidak melunjak. Tapi ya sepertinya 4 orang ini kebablasan karena setelah dikeroyok ternyata PP malah ditemukan meninggal dunia. Untuk menghapus jejak pembunuhan, Toto bersama 3 orang temannya memutuskan untuk melempar jasad dari PP ke bawah jembatan yang gunanya untuk memberikan kesan kalau dirinya ini tewas karena bunuh diri, bukan karena habis dibunuh. Setelah membuat kesaksian itu, di akhir paragrafnya, Toto akan memberikan sebuah ungkapan permintaan maaf untuk Ibu PP. Dengan cara dia itu akan memberikan seluruh harta kekayaannya di saat dirinya ini sudah meninggal. Yang dimana artinya ya, pada ketika surat ini sudah diberikan kepada Ibu PP, artinya Toto sudah meninggal dunia. Bermodalkan surat itu, kemudian Ibu PP langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian. Pihak kepolisian yang sudah mendapati kabar itu kemudian membuka lagi nih kasus yang satu ini. Dan bener aja tuh, tak selang berapa lama setelah kasus ini dibuka, dalang dari pembunuhan PP kemudian akhirnya terungkap satu persatu. Dan beruntungnya ya, ketiga orang ini tetap hidup dan ya akhirnya harus ditangkap dan dijatuhi hukuman yang cukup berat. Setelah membongkar kasus itu, arwah dari PP diduga akhirnya menjadi tenang karena orang-orang yang sudah membunuhnya kini sudah mendapati ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Mengenai Maria sendiri ya, Maria tidak mengalami kesurupan lagi. Setelah itu ya, dia mengalami hidup seperti layaknya pemuda pada umumnya. Dia bekerja, dia sekolah, dia kuliah. Udah gitu aja. Dan berkeluarga tentunya ya. Namun ya, berkat kasus ini, kita bisa belajar kalau sepandai-pandainya kita menyimpan suatu kesalahan, pasti suatu saat bakal terbongkar juga. Tapi sekarang ini aku mau kalian ngebayangin nih, apa jadinya ketika kalian itu foto selfie dan hendak melihat hasilnya, tiba-tiba kalian malah menangkap sebuah penampakan sosok nenek-nenek yang mengerikan. Klik video di sampingku ini untuk mencari tahu tuh jawabannya seperti apa.